Kita ke informasi pertama, Tribuners. Hasil Timnas Indonesia versus Burundi dalam ajang FIFA Matchday berakhir dengan skor 2-2 pada Selasa 28 Maret malam. Berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, anak asuh Sinteyong baru bisa memecah kebuntuan di babak kedua. Witan Sulaiman yang masuk menggantikan Stefano Lillipali berhasil mencatatkan namanya di papan skor pertandingan setelah memanfaatkan umpan Dendi Sulistiawan di menit 61. Namun sayang, upaya timnas Indonesia meraih poin penuh dibuyarkan oleh penyerang andalan Burundi, Saido Berahino, di menit 80. Ia menyundul bola dari umpan Christopher dari sisi sayap kiri. Dikutip dari Superskor, timnas Indonesia kecolongan di menit akhir waktu normal pertandingan menit 90. Pemain pengganti Abedi yang masuk di babak kedua berhasil memaksimalkan umpan crossing rekannya dari sisi sayap kanan. Beruntung bagi timnas Indonesia punya Jordi Amat, ia berhasil menyamakan kedudukan pada injury time di menit 94. Umpan Mark Klok dari skema bola mati ia sundul. Bola yang mengarah ke tiang jauh sisi kanan gagal dibendung kiper Burundi. Ada yang beda dalam skuad Garuda, Dendi Sulistiawan tampil sebagai kapten melawan Burundi pada malam tadi. Di awal babak pertama, timnas Indonesia menerapkan pressing tinggi untuk mengadang permainan Burundi. Dalam 5 menit pertama, meski Burundi mendominasi permainan, namun masih sulit menembus sepertiga pertahanan skuad Garuda. Pada menit ke-7, skema gol pertama timnas Indonesia pada pertemuan pertama lawan Burundi pada Sabtu 25 Maret hampir tercipta dalam laga ini. Kali ini lewat umpan silang Edo Febriansyah dari sisi sayap kiri ke kotak penalti Burundi. Di sana ada pergerakan Yakob yang menyontek bola, namun sontekannya masih melebar dari gawang. Hingga menit 12, anak asuh Sinteyong kerap kehilangan bola, sementara Burundi memegang kendali permainan. Setelah itu, kedua tim saling jual beli serangan. Timnas Indonesia memanfaatkan set piece dari Mark Klok. Tapi bola sundulan Elkan masih bisa ditepis kiper Burundi. Sementara Burundi hampir mencetak gol dari direct pass yang begitu cepat dengan menuju kotak pertahanan Indonesia. Di sisi lain, adangan Elkan Bagot terlepas, namun beruntung tendangan pemain Burundi Saido Berahino masih terlalu lemah hingga bisa ditangkap Syahrul. Pada menit ke-18, sebuah skema yang cukup apik diperagakan anak asuh Sintayong. Umpan silang Jordi Amat mengarah ke tiang jauh. Di waktu bersamaan ada Edo yang bergerak ke arah bola. Namun sayang, bola masih bisa diamankan pemain Burundi hingga berbuah tendangan penjuru. Edo sempat mendapat perawatan medis setelah terbentur dengan pemain Burundi. 4 menit berselang, ia ditarik keluar dan digantikan dengan Pratama Arhan. Tak banyak peluang yang diciptakan skuad Garuda hingga menit 30. Aliran bola kerap mati di sisi tengah lapangan. Masih banyak ruang-ruang kosong yang ditinggal oleh Lillipali CS sehingga membuat aliran bola Burundi lebih optimal. Hingga 4 menit tambahan waktu babak pertama berakhir, tak ada gol yang berhasil diciptakan oleh kedua tim. Pada babak kedua, Sintayong melakukan perubahan di lini depan dengan memainkan Witan Sulaiman yang menggantikan Stefano Lillipali. Pada menit 51, Syahrul melakukan dua penyelamatan gemilang dari peluang emas Burundi. Ia menepis bola sontekan dan sundulan dari pemain Burundi. Tak banyak waktu bermain bagi Pratama Arhan dalam laga ini. Menit 59 ia ditarik keluar dan digantikan dengan Asnawi Mangku Alam. Dengan begitu ada perubahan formasi, Yance berpindah ke sisi bek kiri, sementara Asnawi mengisi sisi bek kanan. Pergantian pemain yang dilakukan Sintayong cukup efektif. Pada menit 61, Witan Sulaiman berhasil memecah kebuntuan dalam pertandingan ini. Witan menyontek bola dari umpan cutback Dendi Sulistiawan dari sisi sayap kanan. Setelah itu, anak asuh Sintayong intens menggempur pertahanan Burundi namun belum berhasil membuahkan gol. Burundi justru berhasil menyamakan kedudukan pada menit 80. Umpan silang Christopher dari sisi sayap kiri disundul oleh Saido Berahime. Bola sempat ditahan Syahrul namun tidak optimal dan masuk ke gawang timnas Indonesia. 3 menit jelang waktu normal berakhir, Syahrul kembali melakukan penyelamatan. Ia berhasil menepis bola dengan kakinya dari tembakan
menyelamatkan pemain Burundi. Hal itu merupakan catatan penyelamatan keempatnya dalam pertandingan malam tadi. Timnas Indonesia kecolongan di menit akhir waktu normal pertandingan. Pemain pengganti ABD yang masuk di babak kedua berhasil memaksimalkan umpan crossing rekannya dari sisi sayap kanan. Beruntung bagi Timnas Indonesia yang memiliki Jordi Amat, ia berhasil menyamakan kedudukan pada injury time. Umpan Mark Klok dari skema bola mati ia sundul. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan yang tercipta dari kedua tim dan berakhir dengan skor 2-2. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.